Kami dari kelompok ceria akan menampilkan video pra-observasi dan pasca-observasi. Selamat menyaksikan. Siapa kita? Ceria, cerdas, Energi, rajin, inovatif, aktif. ya. Keluarga juga sehat, Ibu. Iya, anak udah sehat. Terima kasih. Pagi ini kita mau cerita dulu, kita sepakati dulu akan melakukan observasi. Tapi sebelumnya saya minta dulu sepakatan hari apa tadi? Berdasarkan kemarin kita pembicaraan di rapat, Ibu, di hari Rabu. Hari Rabu, les keberapa? Mata pelajaran apa Bu Epi yang Mata pelajaran bahasa Indonesia, Ibu. Oke. Materinya itu tentang membuat puisi. Di dalam apa ini LPP yang Ibu sampaikan ini, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Epi gunakan? Ya, dalam pembelajaran kali ini itu saya menggunakan model PJBL, Ibu, Project Based Learning, karena nanti dalam materi ini di akhir pembelajaran itu akan ada produk yang dihasilkan. Kemudian saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan metode atau konsep inquiry kolaboratif, di mana nanti siswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok yang kemudian masing-masing kelompok itu akan ada penugasannya. Seperti itu, Ibu. Nah, jadi nanti kalau kita integrasikan ya Bu Epi, nah setelah selesai kira-kira asesmennya bentuk apa? Ya, asesmennya ada beberapa yang saya gunakan. Pertama, asesmen ketika proses pembelajaran terjadi, saya akan menggunakan instrumen penilaian keaktifan mereka. Kemudian nanti di akhir saya akan menilai produk yang mereka hasilkan berupa puisi. Saya juga ada menggunakan beberapa media, Ibu. Iya. Jadi untuk mendukung pembelajaran tadi, media apa yang kira-kira Ibu Epi gunakan? Ya, ada beberapa media yang berbasis IT itu saya akan menggunakan video pembelajaran tentang puisi. Kemudian saya akan juga menggunakan kartu-kartu kalimat, di mana nanti kartu-kartu kalimat itu akan disusun sehingga menjadi satu bait puisi. Setelah itu untuk proses mereka membuat puisi itu saya menyerahkan atau saya membagikan LKPD. Saya juga nanti akan memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil nomor undian, Ibu, tentang tema apa yang mereka akan pilih nanti sebagai tema puisi yang akan dibuat. Apakah temanya sama Ibu Epi setiap kelompok? Oh, kebetulan enggak. Temanya beda-beda ya, masing-masing ada tentang lingkungan, ada tentang pendidikan, kepahlawanan, berbeda-beda, Ibu. Jadi sudah dipersiapkan Bu Epi untuk besok? Sudah, Ibu. Baiklah, kita akan jumpa besok observasi di les pertama dan kedua pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Baik, terima kasih Bu Epi. Terima kasih. Siang, Ibu. Sudah selesai mengajar? Sudah, Ibu. Iya, hasil observasi kita semalam kita akan masuk ke pasca ya Bu Epi. Pasca observasi di tahap 3 untuk coaching. Nah Bu Epi, menurut Bu Epi apa saja lah yang sudah baik yang Ibu lakukan semalam dalam pembelajaran? Hal baik yang sudah saya lakukan itu diantaranya saya melihat anak-anak ini sudah aktif, Ibu, bekerja di kelompoknya masing-masing. Itu tidak ada yang diam saja, tapi mereka sudah semua bekerja. Itu saya rasa juga karena LKPD yang saya buat itu petunjuk cara mengerjakannya sudah cukup jelas. Itu kira-kira LKPD yang Ibu susun itu memang Ibu tarik kembali atau itu menjadi asesmennya? Itu saya buat sebagai asesmen.
Kalau asesmen apa LKPD itu yang akan Ibu ambil nilai? Pertama, kesesuaian isi puisi dengan tema yang mereka ambil dari waktu saya undi itu, Bu. Kemudian diksinya, pemilihan kata sesuai enggak. Kemudian cara mereka membacakan puisinya di depan kelas ketika mereka presentasi. Kemudian keaktifan mereka, seperti itulah, Bu. Apalagi yang menurut Bu Epi yang sudah baik selain itu? Menurut saya yang sudah baik selain yang saya sebutkan tadi itu adalah anak-anak itu antusias, artinya mereka itu tidak menganggap itu sebagai tugas, tapi mereka happy, mereka senang melakukan itu, seperti mereka itu diberi challenge gitu kan, tantangan, mereka itu bertekad untuk menyelesaikan. Jadi ternyata saya melihat bahwa untuk mengarang sebuah puisi, kalau kita mengajarkan caranya yang benar, itu tidak menjadi suatu hal yang sulit bagi mereka. Seperti itu, Ibu. Apa tantangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran sendiri? Iya, pertama tantangannya itu adalah saya mengkonsep pembelajaran itu ternyata susah, Ibu. Bagaimana saya mengkonsep sebuah pembelajaran itu yang menarik, yang bisa merangsang mereka untuk aktif, itu ternyata tidak gampang. Saya ketika merancang itu ada menemukan beberapa kesulitan, Ibu, di mana saya memikirkan apakah media yang cocok untuk itu, dan kalau saya menggunakan metode atau model seperti ini, apakah itu bisa membuat mereka aktif pembelajarannya. Itu semacam ada keraguan ketika saya menyusun pembelajaran. Menurut Bu Epi, apa kira-kira solusi yang dapat Ibu sampaikan untuk mengatasi tantangan yang Ibu hadapi? Ya, solusinya saya pikir pertama itu saya harus banyak belajar. Saya melihat sumber dari beberapa media, bisa dari YouTube, saya baca buku, saya juga diskusikan dengan kawan-kawan guru, sama rekan-rekan guru. Kemudian saya coba kira-kira apakah ini berhasil atau tidak, seperti itu, Ibu. Selain itu penggunaan media itu saya pikir sesuatu hal yang penting. Bagaimana agar media itu sesuai dengan pembelajarannya. Rencananya akan meningkatkan penggunaan media yang lain lagi. Iya, rencananya akan seperti itu. Jadi Bu Epi sekarang rencana tindak lanjut Bu Epi apa sekarang? Rencana tindak lanjut saya setelah pembelajaran itu adalah bagaimana tadi kan mereka itu secara berkelompok, saya pengen mereka itu bisa membuat visi secara mandiri. Baiklah Bu Epi, mungkin kita akan berjumpa lagi untuk observasi berikutnya dengan rencana tindak lanjut yang sudah Ibu Epi susun. Terima kasih Bu Epi, semangat selalu. Iya, terima kasih Ibu, mohon bimbingannya lagi. Ya, terima kasih Bu Epi.